Halo semuanya, kembali lagi di platform BNJI. Nah, jadi setelah sudah didapatkan ya seluruh parameter dari kerentanan banjiropnya dan sudah dikelaskan berdasarkan skor dari kriteria kerentanan. Nah, tahap selanjutnya kita akan melakukan proses overlay, di mana metode overlay yang digunakan adalah weighted overlay atau tembang susunan berbobot ya, yang kita akan menggunakan bobot dari setiap parameter untuk menentukan daerah kerentanan dari banjirop. Jadi langsung saja kita menggunakan tools raster calculator di tools raster. Nah, jadi langsung saja kita buat ya, per parameternya dikalikan dengan bobot lalu ditambahkan parameter yang lain lagi. Nah, pakai buka kurung, kemudian untuk parameter pertama yaitu kemiringan yang dikali dengan bobotnya yaitu 0,06. Dan setelah itu tutup kurung lagi, tambah, itu juga dengan parameter yang lainnya. Permukaan tanah bobotnya adalah 0,13, kemudian tutup kurung, tambah lagi. Setelah itu parameter genangan ataupun pasang air laut kali dengan bobotnya 0,3 kurung dan ditambah parameter penggunaan lahan kali 0,13. Ini bobotnya disesuaikan dengan kriteria kerentanan yang digunakan ya. Setelah itu jarak dari pantai dikali 0,14 kurung, tambah lagi, buka kurung lagi, kemudian jarak dari sungai atau jaringan sungai kali kurung, kemudian ditambah lagi terakhir parameter curah hujan. Lalu tutup kurung. Nah, pastikan semuanya sudah benar ya. Jadi beberapa parameter dikalikan dengan bobot terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan parameter yang lain. Kemudian jangan lupa di save. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya ya. Hasil dari overlay-nya, plus overlay keseluruhannya. Nah, kemudian ini kita lihat range-nya dia adalah 0,05 sampai 0,5. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses reclassify untuk mengkelaskan area dengan resiko rendah, sedang, dan juga tinggi. Ini kita menggunakan reclassify ya, classify by table, kemudian masukkan layer overlay-nya. Setelah itu kita tambahkan untuk kelasnya ada 3 ya. Nah, ini menyesuaikan dengan kriteria kerentanan juga, di mana kriteria kerentanan memiliki interval 0,1738 dengan nilai minimumnya 0,0377. Sudah ada ya di materi yang sudah disampaikan, sampai dengan 0,2115. Ini kelas yang pertama, kelas dengan resiko rendah. Kemudian kelas kedua dengan resiko sedang 0,2115 sampai dengan 0,3853. Kelas 2 dan juga kelas 3 0,3853 sampai dengan 0,5592. Ini kelas yang ketiga atau dengan kelas dengan resiko tinggi. Klik OK, lalu kita run. Nah, ini adalah hasilnya ya. Kita lihat, kemudian bisa kita ubah warnanya. Let kita classify. Yang 3 misalkan kita tambahkan jadi merah ya, karena dia resiko tinggi. Oke. Nah, bisa kita lihat ini adalah nilai dari kerentanannya dengan persebaran yang didominasi oleh nilai kategori rendah, resiko rendah. Nah, ini bisa kita lihat juga area-area dengan resiko tinggi ya pada kerentanan banjirop di Semarang. Nah, kemudian untuk menghitung nilai luasan dari setiap kelas ya, kita bisa mengubahnya terlebih dahulu
dari data raster menjadi data vektor dengan fitur conversion, kemudian polygonize, lalu masukkan input layer dari classify-nya. Selanjutnya kita run. Nah, berikut sudah ada hasilnya. Kita lihat ya, atribut tabelnya. Dia sudah terkelaskan menjadi 3 kelas. Dan selanjutnya ini karena masih terlalu banyak ya untuk fiturnya, kita dissolve terlebih dahulu supaya dia hanya menjadi 3 fitur saja. Pilih yang sudah jadi data vektor ya. Kemudian dissolve fieldnya kita pilih dn, lalu kita run. Nah, ini sudah selesai hasilnya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat lagi atribut tabelnya. Oke, sudah ada 3 kelas. Kemudian bisa kita tambahkan ya untuk field berikutnya, yaitu area, yaitu dengan menggunakan fitur field calculator. Kemudian output field name-nya itu luas dalam hektar. Kemudian kita bisa menggunakan fitur $area yang ada di geometri untuk menentukan luasannya. Lalu $area ini karena dia masih dalam bentuk satuannya meter kuadrat, kita bagi dengan 10.000 supaya dia menjadi satuannya adalah hektar. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah dilihat ya luasannya dari setiap kelas. Kelas yang dengan resiko rendah dia luasannya 5.927, kelas 2 sedang 4 hektar, dan juga kelas 3 154 hektar. Artinya untuk daerah penelitian ini masih didominasi oleh kelas risiko rendah untuk kerentanan banjirop. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai overlay dari parameter kerentanan banjirop. Terima kasih dan selamat mencoba.